Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, di sesi kali ini kita akan melihat bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan reverse proxy atau ARR ya, Application Request Routing dengan menggunakan Azure Front Door. Apa sih sebenarnya reverse proxy itu? Kita lihat dulu sama-sama di whiteboard kita. Jadi bayangkan kalau di sebuah company gitu ya, misalnya kontoso.com itu punya beberapa aplikasi yang selama ini ditempatkan sebagai sebuah subdomain gitu ya. Jadi misalnya app1.kontoso.com, kemudian ada app2.kontoso.com. Tapi kemudian sesuai dengan perkembangan, pihak perusahaan maunya tidak menggunakan subdomain gitu ya, tapi menggunakan path. Jadi mereka maunya semua aplikasi mereka ada di domain utama kontoso.com gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada /app1, maka diarahkan ke app1.kontoso.com. Tapi kalau /app2, maka diarahkan ke app2.kontoso.com. Nah, ini adalah prinsip dari reverse proxy atau juga ARR dulu di zamannya IIS ya, di web servernya Microsoft. Nah, kita bisa mengimplementasikan ini dengan menempatkan di tengah-tengah ini gitu ya, Azure Front Door. Jadi Azure Front Door ini sebenarnya ada banyak fungsinya ya. Jadi selain sebagai reverse proxy, Azure Front Door juga memberikan fasilitas seperti misalnya caching, CDN gitu ya, kemudian juga memberikan application firewall juga. Tapi untuk sesi kali ini saya hanya akan fokus di bagian reverse proxy-nya. Oke. Nah, apa yang akan kita implementasikan hari ini? Saya akan buat dua buah app service. Jadi di sini ada dua app service ya. Jadi di sini ada app service. Di sini juga ada app service. App service pertama nanti namanya adalah Azure Tips 1. Ya seperti biasa app service ya. By default akan menggunakan Azure Websites.net. Dan yang kedua nanti namanya adalah Azure Tips 2, sama ya, Azure Websites.net gitu. Nah, nanti kita akan pasang di depan sini Azure Front Door. Oke. Supaya nanti kalau dia memberi namanya /app1, maka akan diarahkan ke Azure Tips 1 gitu ya. Sementara /app2 akan diarahkan ke Azure Tips 2. Oke. Kita lihat di rekan-rekan bisa lihat di sini kita sudah buat ada Azure Tips. Kita lihat di sini sudah ada Azure Tips 1.azurewebsite.net. Oke. Kalau saya klik, maka akan terbuka aplikasinya. Ini website application biasa ya, ini default dari app service gitu ya kalau .net. Nah, saya udah tambahkan di sini supaya jadi ada penanda gitu ya. Jadi nanti untuk membedakan mana yang Azure Tips 1, mana Azure Tips 2 gitu ya. Kemudian untuk Azure Tips 2, kita juga sudah punya website di sini. Oke, azuretips2.azurewebsites.net. Dan kalau kita klik, kita masuk ke site-nya, maka akan muncul nanti tulisannya itu Azure Tips 2. Nah, ini untuk membedakan nanti. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan coba buka. Oke, jadi kita masuk ke Azure Front Door di sini, masih kosong, masih belum ada Azure Front Door-nya. Kita create front door baru.
Dan sama seperti app service, Azure Front Door itu sudah punya domainnya sendiri, gitu ya. Nanti kita tinggal membuat subdomain di bawah domainnya Front Door. Oke, kita pilih dulu di sini resource groupnya, Azure Tips. Oke, kemudian kita masuk konfigurasi. Perhatikan di sini very simple, agak-agak setengah GUI gitu ya. Jadi kita pertama create dulu front end-nya, kita tambahkan. Nah, untuk front end ini, nah ini tadi yang saya sebutkan. Jadi sudah ada domain azurefd.net, azurefrontdoor.net gitu ya. Nanti kita pertama kali akan buat subdomain dari sini. Jadi misalnya kita ketik di sini Azure Tips, kita lihat ada yang pakai atau enggak, karena harus globally unique. Oke. Kemudian ini biarkan aja semuanya. Kita masih belum aktifkan dulu masalah WAF gitu ya. Jadi kita add. Nah, setelah itu sekarang kita mendefinisikan backend pool. Nah, backend pool ini adalah aplikasi-aplikasi yang mau kita tambahkan. Jadi nanti misalnya ada 10 aplikasi, maka kita akan tambahkan 10 backend pool gitu ya. Kali ini karena backend poolnya itu tadi ada 2, kan ada 2 aplikasi tadi ya, Azure Tips 1 dan Azure Tips 2, jadi kita akan buat 2 kali. Untuk backend pool pertama kita beri nama Azure Tips 1. Oke. Kemudian kita tambahkan backend-nya. Tipenya adalah app service ya. Nanti bisa dilihat ini pilihannya ada banyak, bisa cloud service, storage gitu ya. Kemudian bisa juga application gateway, traffic manager dan lain-lain. Oke. Jadi kita pakai app service. Dia langsung mencoba deteksi semua. Jadi backend hostname-nya apa, host header-nya apa gitu ya. Karena banyak sekali site atau aplikasi yang kita nggak bisa ganti host header-nya gitu ya. Jadi misalnya aplikasinya itu spesifik hanya mau menerima dari Azure Tips 1.azurewebsites.net, atau misalnya kan udah pakai nama lain maka host header-nya mau kita ganti. Nah, harus diganti di sini. Gitu ya. Nah, ini portnya HTTP, HTTPS, priority, weight-nya dan lain-lain. Karena ini cuma ada satu, kalau app service kan nggak perlu kita tambahkan beberapa ya, cukup satu aja. Jadi weight-nya nggak pengaruh di sini sama priority. Statusnya langsung enabled, kita add. Langsung ditambahkan. Nah, di sini langsung ada health probe karena dia mau tahu health probe-nya seperti apa. Path-nya juga kita pakai slash ya, nggak ada aneh-aneh kan di site-nya. Kita pakai protokolnya HTTPS ini untuk health check-nya. Ini semuanya standar, nggak ada masalah. Kita add, nggak ada yang perlu diganti di sana. Kemudian kita tambahkan backend pool satu lagi. Oke. Untuk Azure Tips 2 ya, kan ada 2 aplikasi. Kita kasih nama sama Azure Tips 2. Oke, kita tambahkan lagi backend. Host type-nya app service. Oke. Ini langsung Azure Tips 1 lagi ya, jadi harus hati-hati di sini pas mengganti. Ini sama, kita default semua. Kemudian kita add. Dan health probe dan lain-lain juga sama ya, kita nggak ada berubah. Oke, jadi ini karena pakai app service, jadinya tadi kita tambahkan backend-nya cuma satu. Jadi kalau rekan-rekan misalnya punya aplikasi yang di hostnya di virtual machine dan virtual machine-nya satu-satu gitu ya, bukan bentuknya scale set, maka kita harus tambahkan satu-satu tuh VM-nya, satu persatu gitu ya. Kalau pakai scale set kan kita tinggal arahkan ke load balancer-nya gitu ya, jadi cukup satu. Jadi tergantung tadi ya, model setupnya seperti apa itu nanti tergantung service apa yang mau kita tambahkan. Nah, sampai di sini kita baru menambahkan aplikasinya gitu ya. Sekarang kita harus membuat routing rule. Kapan diarahkan ke Azure Tips 1, kapan diarahkan ke Azure Tips 2 gitu ya. Tadi kan kalau kita kembali ke whiteboard, di sini kan tampilannya /app1 masuk ke Azure Tips 1, /app2 masuk ke Azure Tips 2 gitu ya. Jadi itu yang akan kita lakukan sekarang. Kita tambahkan routing rule. Jadi nanti setiap aplikasi punya routing rule-nya sendiri gitu ya. Oke. Jadi kita kasih nama di sini Azure Tips 1 rule biar unik. Oke. Protokolnya terserah mau accept-nya apa. Mungkin sekarang lebih banyak ke HTTPS, tapi saat ini kita sebagai contohnya tetap HTTP dan HTTPS saja. Ini front door domainnya yang di depan, front end-nya ya, tadi kan udah kita tambahkan, jadi nggak perlu kita ganti. Nah, pattern match-nya gitu. Jadi untuk
Azure Tip 1 kan tadi slash app1 gitu ya. Jadi kalau ada slash app1 akan masuk ke Azure Tip 1. Nah, walaupun nanti ada slash app1 slash app2, kita tetap perlu ada slashnya. Jadi jangan sampai nanti domain utamanya nggak ada yang pegang gitu ya. Dalam hal ini untuk slash bintang, jadi root yang nggak ada menggunakan path, maka tetap masuknya ke Azure Tip 1 gitu ya. Nanti rekan-rekan bisa pilih apa yang aplikasi mana yang menjadi default gitu ya, yang akan ada di domain tersebut. Oke. Nah, kita akan menggunakan route type-nya forward, karena kalau redirect itu berarti akan kelihatan di browser gitu ya, bahwa kita akan berganti. Di sini kita akan pakai forward aja. Backend pool-nya kan tadi kita udah pilih Azure Tip 1. Nah, ini kembali forwarding protokolnya seperti apa, rekan-rekan boleh pilih. Jadi bisa aja misalnya walaupun masuknya HTTP, ke belakangnya HTTPS gitu, atau sebaliknya. Kita terima HTTPS di depan, di belakang, di backend hanya HTTP gitu ya. Karena front door ini bisa juga sebagai SSL termination gitu. Nah, dalam hal ini saya sengaja buat match request. Jadi kalau HTTP masuk ke belakang juga HTTP, kalau HTTPS yang masuk HTTPS juga ke belakang. Oke. Nah, caching di sini disabled. Kita nanti aja mungkin di sesi lain saya akan tunjukkan caranya. Tapi yang penting di sini URL rewrite gitu ya. Karena nanti aplikasinya akan, kalau kita masuk kembali ke whiteboard, nanti kan masuknya kan slash app1. Sementara di Azure Tip 1 ini kita masuknya slash gitu ya. Jadi kan bukan slash app1, nanti jadi error gitu ya. Jadi kita harus menggunakan URL rewrite. Dalam hal ini URL rewrite-nya harus kita enable. Kemudian forwarding path-nya adalah slash. Jadi jangan lupa bagian ini karena kalau nggak nanti error gitu ya. Oke, kita add. Jangan lupa rule ini kita harus buat rule untuk setiap aplikasi gitu ya, setiap backend. Kalau enggak kan nanti jadi bingung ya kapan masuknya, bisa ke app 2 gitu ya. Jadi di sini Azure Tips 2 rule. Oke, supaya unik. Ini tetap sama semua, front end-nya, accepted protocol. Kemudian ini kita ganti, ingat ya, tadi slash bintang udah dipakai di app 1, jadi ini kita ganti jadi nggak perlu ada slash bintang di sini app 2. Oke. Forward tetap sama. Match request, oh ya backend poolnya jangan lupa diganti Azure Tips 2. Kemudian enable juga URL rewrite-nya pakai slash. Oke. Kita add. Nah, harus diingat di sini ini kita baru create front door-nya gitu ya, masih dalam proses, belum beneran di create, jadi kita review baru kita create. Jadi bisa saja rekan-rekan create aja front door-nya, nggak perlu ada apa-apa tadi gitu ya, masih kosong. Setelah itu nanti kapan-kapan kembali lagi untuk melakukan konfigurasi, nggak masalah gitu ya. Jadi nggak semuanya harus dibuat lebih dulu gitu. Jadi kita bisa sambil jalan dan nanti aplikasi-aplikasinya ditambahkan belakangan juga bisa. Oke, kita tunggu dulu ini deployment sampai selesai, nanti kita akan lanjutkan kembali. Sip. Oke, rekan-rekan bisa lihat di sini deployment sudah selesai. Kita masuk ke resource. Jadi seperti saya sebutkan tadi, sebenarnya bisa aja kita create aja dulu gitu ya, front door-nya, baru kita tambahkan belakangan. Tapi kalau kita mau lihat lagi di sini, kita bisa masuk ke front door designer. Ini yang tadi sudah kita buat. Jadi ada domain utamanya di sini, ya, azuretips.azurefd.net. Oke. Kemudian kita punya backend pool, di belakang ada dua, Azure Tips 1 dan Azure Tips 2. Dan kita sudah punya juga routing rules-nya gitu ya di belakang ya, Azure Tips 1 rule dan Azure Tips 2 rule. Oke. Nah, dengan setup seperti ini, kita coba nih sekarang ya. Jadi kalau kita masuk ke front end domainnya, wah ini untuk ganti, kita masuk ke front door-nya nih ya. Ya, jadi kalau kita sudah masuk ke front door-nya, kita klik di sini, maka akan masuk. Ingat ya, default-nya yang pertama adalah ke Azure Tips 1 ya. Jadi kalau kita tidak berikan apa-apa di belakang, dia Azure Tips 1. Tapi kalau kita tambahkan juga di sini app 1, maka tetap keluarnya Azure Tips 1 ya. Persis sama dengan si Azure Tips 1 ini tadi ya. Jadi kalau kita buka lagi, sama dengan si Azure Tips 1-nya.
Oke. Kalau kita pakai F2, maka yang akan keluar adalah Azure Tips 2. Oke. Jadi kalau kita kembali lagi ke diagram kita tadi, kita bisa berhasil sekarang membuat dengan Azure Front Door bahwa kalau pakai /F1, maka dia akan melakukan reverse proxy dan mengambil informasinya dari Azure Tips 1. Kalau misalnya /F2, maka dia masuknya ke Azure Tips 2. Ya. Nah, prinsipnya seperti itu. Nanti rekan-rekan bisa menambahkan ada banyak aplikasi-aplikasi lain. Tapi jadi kalau kita kembali ke depan gitu ya, yang saya sebutkan tadi, maka kita cukup dengan satu domain saja utama. Nanti /F1 bisa pindah ke tempat lain, /F2 bisa pindah ke tempat lain dan macam-macam gitu ya. Contohnya kan kadang-kadang site utama kita misalnya sifatnya hanya informational, kemudian mungkin /e-commerce misalnya atau /sales masuknya ke website e-commerce-nya kita gitu ya. Dan mungkin punya domain sendiri, tapi kan daripada kita harus menjelaskan ada banyak domain gitu ke user, maka kita bisa masuk dari site utama aja gitu. Oke, nah semoga rekan-rekan terbantu dengan penjelasan saya ini mengenai Azure Front Door. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan disampaikan di bagian komentar, saya akan coba jawab secepatnya. Oke, sampai jumpa di sesi-sesi yang lain. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.